Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat Advent kepada kita sekalian. Shalom. Dalam Advent kita yang pertama ini, saya juga ingin menghimbau kita boleh berdoa, dan juga mungkin kalau berkenan kita juga boleh memberikan bantuan kita buat sahabat atau saudara-saudara kita yang ada di Bakara yang saat ini sedang kesusahan oleh karena banjir bandang yang sangat luar biasa. Mereka dan jemaat kita juga lebih dari 11 kakak, 57 kakak yang terkena rumahnya rata semua, yang meninggal sampai sekarang yang ditemukan hanya masih 11, yang hilang masih belum dapat ditemukan, sawah-sawah juga habis. Bila berkenan, tapi setidaknya saya ingin mengajak kita boleh sama-sama berdoa di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, dan tentu sebelum dan sesudahnya saya sampaikan terima kasih apabila kita berkenan, paling tidak kita membawa mereka ke hadapan Tuhan dengan doa-doa kita. Biarlah Roh Kudus yang memberikan peneguhan dan Tuhan menggerakkan hati orang-orang percaya untuk membantu meringankan beban mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada Minggu Advent yang pertama ini kita dibungkus oleh satu tema yang besar, yaitu berjaga-jaga dalam menyambut kedatangannya. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita di Advent pertama ini diambil dari kitab Evangelium Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai yang ke-37. Saya baca buat kita sekalian. Tentramkanlah hati dan pikiranmu, terimalah firman Tuhan. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab
Kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Advent itu artinya adalah kedatangan. Tentu kalau kita sebagai orang yang makhluk sosial, kita pasti mempunyai keluarga, kolega atau sahabat. Apabila mereka mengkonfirmasikan bahwa mereka akan datang mengunjungi kita, maka kita sedang menunggu hari kedatangan itu dengan satu keinginan untuk berbuat yang baik, menyambut, memberikan yang terbaik yang kita bisa buat atau kita bisa sajikan kepada yang akan datang itu atau kepada keluarga atau sahabat kita itu. Tentu itu semua kita sudah tahu, dan tentu yang akan datang ini kita sudah tahu dia siapa, kita sudah tahu siapa yang mau datang ini, dan tentu kita mempunyai katakanlah pengalaman bersama dengan dia atau setidaknya ada ikatan emosional kepada mereka yang mau datang. Kecuali juga ada yang mau datang dengan tiba-tiba, ya kan? Nah, ini ibaratnya misalnya kalau suatu ketika ada surat dari para pemimpin-pemimpin kita bahwa pada tanggal segini bulan segini akan dikunjungi oleh katakanlah oleh gubernur atau oleh presiden, maka kita akan membuat satu persiapan yang cukup baik, ya kan? Kita akan membersihkan halaman kita, membersihkan jalan-jalan kita, dan ini adalah satu hal ya yang biasa kita lihat. Karena apa? Yang mau datang sudah konfirmasi dan kita kenal siapa yang mau datang itu. Itu dulu yang harus menjadi pemahaman sementara bagi kita. Nah, mari kita lihat Advent itu artinya adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya kedatangan. Tentu dengan mengambil kata dasar datang, ya. Dengan kata dasar datang, maka kita bisa melihat bahwa menunjuk tidak hanya bukan soal waktu, tetapi bisa juga menunjukkan soal asal. Misalnya tulangnya datang dari Lagu Boti, menunjuk satu tempat, ya kan? Yaitu daerah Lagu Boti. Atau bapak tuanya datang dari Samosir, menunjukkan satu tempat, satu asal. Artinya orang yang datang ini kita tahu dari mana, ya kan? Bukan dari sesuatu yang kita tidak mengerti, tapi jelas terkonfirmasi dengan baik dan kita kenal dan punya chemistry yang baik, dan tentu kita tahu asalnya dari mana. Jadi dengan demikian, kalau dengan demikian mari kita pahami juga Advent ini dalam konteks kekristenan kita. Kata Advent dalam gerejawi kita mempunyai dua karakter. Pertama adalah mempersiapkan diri untuk merayakan kedatangan Kristus dalam sejarah. Ya kan? Karena apa? Karena Kristus sudah datang dalam sejarah kemanusiaan kita. Dia sudah lahir sebagai bayi kudus, ada bersama-sama dengan manusia. Persoalannya pada saat Kristus datang dalam sejarah,
walaupun itu sudah dibuatkan, walaupun itu sudah dikonfirmasi dengan baik, ada banyak nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Yesus yang ya mungkin jelas juga ketika malaikat juga berkata kepada Maria bahwa engkau akan mengandung, bahwa engkau akan melahirkan seorang putra dan engkau harus menyebutnya dengan Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Karena arti Immanuel ini sangat baik, maka banyaklah kita mempergunakannya menjadi nama anak, ya kan? Jadi Amani Immanuel. Jadi opungnya pun opung si Immanuel. Bahasa di beko guarna si Immanuel. Itu tong asa dibata dong ata. Kan gitu? Itu kan? Itu mungkin sangat baik. Nah, itu sangat jelas. Hanya saja persoalannya adalah Advent kita yang sedang kita hadapi yang ditandai dengan 1 lilin, kita lebih banyak mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus dalam sejarah. Artinya mengenang satu peristiwa lahirnya Sang Juru Selamat atau datangnya Sang Juru Selamat ke tengah-tengah umat manusia. Padahal ketika peristiwa itu terjadi, penyambutan itu tidak ada. Yang ada adalah arogansi yang berlebihan. Ya kan? Yang kuat selalu mengandalkan kekuatannya. Itu makanya hayo semua mendaftar ke tempat masing-masing, itu kan? Ikon pasurat tomuna madirimu tu inganan tu bona pasogit munabe. Tidak persoalan apakah dia sedang sakit, sedang influenzaun, sedang batuk-batuk, atau sedang hamil tua. Tidak ada persoalan itu. Yang jelas, you berangkat. Kalau kamu nggak mau berangkat, kamu melanggar atau melawan pemerintah, dan itu bisa berdampak tidak baik. Itulah makanya sepasang suami istri itu, yaitu Yosef dan Maria, pergi berjalan sangat jauh dengan kondisi yang sangat katakan memprihatinkan. Seorang wanita yang sedang hamil tua harus berjalan sekian puluh kilometer atau ribu kilometer, dan ini wow, sangat luar biasa sulitnya. Dan luar biasanya tidak ada satu orang pun yang mau terbuka hati dan pikirannya untuk menerima beliau. Dan jangan-jangan kalau kita juga di situ atau dalam konteks kita sekarang, kalau ketika ada orang yang kita tidak kenal, kita kedatangan sepasang manusia yang sedang hamil tua dan menutup pintu kita, bolehkah saya menumpang di sini? Istri saya sedang hamil tua, tolonglah, saya nggak punya uang. Mungkin begitu ya. Jangan-jangan kita juga akan berlaku sama. Seandainya saudara di sana, seandainya saudara ada dalam peristiwa itu, apakah mungkin engkau akan membuka pintumu? Dan apakah mungkin engkau akan mempersilahkan dia datang untuk menginap dan melahirkan di rumahmu? Mungkin banyak sekali pertimbangan kita. Basutullah matian non disonon, mungkin ya kan? Kamar pun kecil dan sebagainya. Dia datang sudah dengan penolakan. Dia datang disambut dengan kesombongan. Dia datang disambut dengan arogansi yang berlebihan. Dan itu yang mau diselesaikan oleh Yesus. Entah kenapa kita menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah. Entah kenapa kita menyadari bahwa kita penuh dengan kelemahan dan penuh dengan dosa. Tetapi di dalam kesadaran itu, yang menjadi anehnya adalah kita adalah orang yang sangat arogansi yang luar biasa. Kita juga adalah orang yang sangat sombong yang luar biasa. Entah apa yang mau kita anggarkan di hadapan Tuhan. Entah apa. Apa sih yang mau kita buat menjadi nilai tawar kita di hadapan Tuhan? Engkau mau mengatakan, oh saya pejabat eselon 1. Enggak. Kau mau mengatakan, oh saya pemilik ini, pemilik. Enggak ada.
Karena ketika semua berkat-berkat itu boleh engkau miliki, itu Tuhan titipkan kepadamu dan sekaligus Dia mau melihat. Untuk apa itu kamu pergunakan? Apakah untuk kemuliaan dirimu? Apakah untuk menyenangkan dirimu saja? Di pabereng-bereng ibadah kita sian benua gijang. Cugarina kita berimprovisasi ya. Kawan ini udah kukasih banyak. Satu orang pun gak mau dia bagi. Awas kamu ya. Mungkin gitu kan gitu. Lalu diberitakan firman Tuhan. Kamu harus mau berbagi. Tapi gak mau berbagi juga. Kamu saya buat ini supaya kamu menjadi saluran berkat. Tapi berkat tidak disalurkan juga. Maka saudara tahu, pernah dengar laut mati? Pernah? Kenapa dia disebut laut mati? Karena memang dia tidak mengalirkan apa-apa. Tingkat keasinannya juga sangat tinggi. Bahkan bakteri pun tidak bisa hidup di situ, saking tingginya keasinannya. Jangan-jangan sudah terlalu banyak kita berperilaku seperti laut mati. Gitu? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itulah Advent kita. Jadi kita lebih banyak mau menyambut Yesus dalam sejarah yang sudah lahir, yang sudah menyelesaikan misinya, yang sudah menyampaikan kepada kita dan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita sudah dengar itu. Dan kita sudah kenal Dia. Dan kita sudah tahu bahwa Dia adalah juru selamatmu. Dan kita sudah tahu bahwa Dia adalah Tuhanmu yang hidup, yang melampaui segala akal dan pikiran kasih sayangnya. Saudara, benar itu doa kemaliman, keimaman. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Enggak masuk akal. 1 minggu ini kita banyak melakukan dosa, tapi kita boleh bertemu dengan Dia dalam ibadah ini. Tetapi persoalannya, apakah di dalam ibadah ini kita juga dalam penyerahan ke hadapan Tuhan? Atau kita coba sedang senyum-senyum? Aduh, gimana sih Padita? Asoi dokko, kan gitu kira-kira? Atau sedang berpikir-pikir setelah ini mau makan siang di mana, kan gitu? Atau sedang berpikir-pikir arisan kemana, kan gitu? Saudara, kasih Yesus, kasih Bapa itu sungguh satu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal kemanusiaan kita. Itulah dulu Advent yang pertama dalam perspektif kekristenan yang memiliki karakter pertama ketika kita menyambut Dia hanya dalam sejarah dengan mempersiapkan dekorasi-dekorasi kita, rumah-rumah, baju-baju indah kita dan sebagainya. Bukan berarti itu tidak perlu. Itu semua kita lakukan dalam ibadah. Tetapi awas, hati-hati. Jangan sampai engkau terjebak kepada kesombongan. Silakan buat pohon Natal di rumahmu menunjukkan satu perubahan. Memang setiap kedatangan pasti akan ada perubahan. Contoh, ketika seorang anak tahu, orang tuanya mengatakan, dengan baik manuk taida patudu dengan baik. Pelihara dengan baik ayam kita itu. Lalu tu dia mama, oma, tanggal nasaon, bulan nasaon, roh nama tulangmu. Ya kan? Memang najulo ikon nujolorodo tamu baru ikon mangalang nasudap kan gitu. Nah, dia akan dengan senang hati memelihara itu. Di dalam menantikan tanggal itu dia melakukan satu kegiatan yang pasti. Memelihara ternaknya dengan baik. Dan dia tahu yang mau datang itu siapa? Tulangnya. Sosok yang mengasihi dia. Sosok yang tempat dia bercengkerama. Dan mungkin juga siapa tahu nanti jadi calon simatuanya. Kan gitu kira-kira. Masa dulu bena julu di patongan tu paribanna. Kan gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang dalam pemikiran seorang anak ini bahwa
Jangan sampai ketika tulang itu datang, saya tidak di sana. Jangan sampai ketika tulang itu datang, saya tidak merasakan keindahan dan kenikmatannya. Karena memang kalau dia datang, maka manuki disehat mak. Itu jangankan mendapatkan dagingnya, hua nahi pe mulai dilian, ama celah seladu mas. Kan gitu, nggak 2 hari tabui. Gari ada idahani di bain tubalanga, sap. Yois kan? Ya itu pengalaman hidup kita lah. Yang pola milih-milih mandoki kan. Apalagi kalau dimasak, masa pakai kelapa itu ya, gongseng-gongseng tersera-sera rendang ya. Bah, binai idahani dapat tubalanga. Unang sampai yes lo balangnya nang pola. Bersihnya belangnya itu nggak perlu harus dicuci, pakai nasi ini bisa masuk. Buat 2 hari betabal ini. Apalagi mau dilihat bilalang nak ampal ya, kita merasa bahwa kita orang yang paling sangat disayang. Kenapa? Artinya ketika tulang itu datang, ketika orang istimewa itu datang, ketika orang itu datang, ada satu perubahan. Ada sukacita yang jelas di sana. Tentu di dalam menyambut itu dia mempersiapkan diri, dia harus melalui proses, gak serta-merta. Dan dia ketika dia dari jauh melihat, dia sudah tahu, oh tulangku sudah datang, maka dia segera berlari. Oma nungaro tulang, terus unang tulang itu siat atau baru tasiat memanuhon kan gitu kan. Nah, maka akan terjadi seperti itu. Dan ketika dia tulang itu juga mau pulang, dan ketika dia berinteraksi dengan tulangnya, karena mungkin 1 malam 2 malam menginap, dia banyak bertanya, waduh dia bumuna tulang, waduh mau songoron tulang, kan gitu. Nah itu artinya bahwa ada satu keindahan yang sangat luar biasa ketika kita didapati orang yang datang itu sedang melakukan kegiatan yang baik. Maka Advent dalam perspektif kekristenan yang kedua adalah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan yang kita kenal, yang kita sembah, dan yang kita tahu dia adalah yang mengasihi kita. Yang kita tahu dia adalah yang melepaskan kita dari segala perbudakan dosa, yaitu Yesus Kristus. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tentu mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana supaya kabar sukacita ini menyampai kepada semua orang. Ada pemahaman yang mungkin harus kita selesaikan hari ini. Bahwa kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Yesus itu adalah hal yang Tuhan yang sangat mengasihi kita. Bahwa Yesus itu mengasihi dan mengampuni kita. Tetapi saat-saat berita-berita seperti ini disampaikan bahwa hari Tuhan akan datang, maka para pengkhotbah, maka para parado, maka para ahli-ahli teologi selalu ingin mengatakan, lihatlah, bersiap-siaplah, hari Tuhan datang, maka engkau akan dihukum. Karena apa? Karena dia datang dengan pedang, karena dia datang untuk memisahkan orang salah. Advent justru untuk memperjelas jati diri kita sebagai garam dan terang dunia. Bukan untuk mengganti pengenalan kita akan Yesus menjadi sosok yang sangat menakutkan. Hari Tuhan itu bukan hari yang membawa kehancuran, bukan hari yang menjadikan kita ketakutan sehingga kita akan kehilangan makna. Itu makanya saya kadang-kadang heran kenapa kita lebih meriah di Advent dalam perspektif yang pertama, bukan Advent yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita menghindar dan berbicara tentang hari Tuhan. Bahwa hari Tuhan bukan hari untuk menghancurkan. Tapi hari Tuhan adalah untuk
memperjelas dan mempertegas jati diri orang Kristen sebagai garam, sebagai terang untuk menjadi saluran berkat, sehingga ketika engkau dalam penantianmu, engkau tidak di dalam ketakutan, tapi sedang melakukan tugas-tugasmu sebagai garam dan terang. Maka ketika kalau kita membaca Markus pasal 13 ini mulai dari ayat 1 sampai habis, kita mengetahui inilah ciri-ciri akan datangnya hari Tuhan. Inilah ciri-ciri akan yang disampaikan di sana, bahwa ketahuilah Yesus sangat mencintai manusia. Tidak ada satupun yang tidak dikasihi oleh Yesus. Makanya Yesus disebut juru selamat manusia. Tuhan Yesus tidak menginginkan satu orang pun jatuh dalam kehancuran. Oleh sebab itu Dia memanggilmu. Dia mempersiapkanmu untuk segera pergi, untuk segera menggarami di mana engkau berada. Engkau harus menjadi garam di mana engkau ada. Ketika ada duka, di situ engkau hadir, maka duka itu menjadi sesuatu yang penuh dengan pengharapan. Makanya yang harus dipahami dalam Advent perspektif kedua, yaitu ayat ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, ya. Ya, tariklah pelajaran dari pohon-pohon ara. Apabila rantingnya sudah mulai melembut, maka itu akan tandanya itu musim panas. Lihatlah kalau kita bicara mulai dari ayat 1 sampai ketemu dengan ayat ini, di sana dikatakan ada perang, ada bencana, ada katakanlah ada musibah. Tetapi engkau wahai umat yang percaya kepada Yesus, tetapi engkau wahai orang yang dikasihi Tuhan Yesus, yang untukmu Yesus mau datang meninggalkan segala kemuliaannya, kamu tidak boleh terlena. Ketika ada perang, maka kamu harus menjadi pembawa damai. Jangan memperkeruh suasana. Maka siapa yang suka memperkeruh suasana, sejak hari ini bertobat. Maka barang siapa yang suka menimbulkan perpecahan, saat ini juga berubah. Karena penantian kita adalah memperjelas pengutusan kita ke tengah-tengah dunia, agar di mana ada musibah, engkau di sana boleh menjadi penolong. Di mana ada persoalan, engkau di sana memberikan satu kesejukan. Lihatlah pohon ara, belajarlah dari sana. Bahwa orang Kristen, bahwa pengikut Kristus, engkau dipanggil bukan untuk pesta, engkau dipanggil bukan untuk berhura-hura, tetapi engkau dipanggil dan diutus ke tengah-tengah dunia bagaikan seekor domba ke tengah-tengah serigala. Jangan dibalik sehingga engkau yang menjadi serigala. Ya, jangan balik. Engkau adalah domba yang menyampaikan kebaikan-kebaikan itu. Jangan balikkan. Jangan kau menjadi serigala. Tapi biarlah engkau menjadi pembawa damai, pembawa sukacita. Maka ketika itu disampaikan, pelajari. Kesimpulan ini semua pelajari. Bahwa kehidupan orang percaya itu, dia tidak datar-datar. Bahwa dia akan menghadapi berbagai angkara murka. Bahwa dia juga akan tersiksa oleh karena imannya. Bahwa mungkin engkau akan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan oleh karena kesaksianmu. Tetapi lihatlah, ketika pohon ara itu tunasnya sudah mulai melembut, ya, bahwa itu akan ada musim panas. Tetapi masih ada tempatmu berteduh. Karena di bawah pohon ara itu
engkau bisa berteduh. Dan engkau boleh menikmati berkat surgawi. Engkau boleh memakan buah ara yang lezat. Artinya dalam penantianmu, jangan takut, jangan gentar. Bukankah Yesus masih ada dan selalu bersamamu dengan Roh-Nya yang kudus? Ketika engkau menghadapi gejolak-gejolak apapun di tengah-tengah dunia ini, jangan pernah gentar. Karena apa? Yesus sudah mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai ujung dunia ini. Jadi pemberitaan tentang firman Tuhan, pemberitaan tentang akan datangnya hari Tuhan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperjelas, menegaskan kembali jati dirimu sebagai terang dan garam. Saya juga ingin menyapa jemaat-jemaat yang mungkin sedang dalam kesusahan. Saudara yang sedang dalam kesusahan, jangan pernah gentar. Lihatlah, masih ada Yesus tempatmu mengadu. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, dimanapun engkau berada, yang kami nggak bisa sapa dengan menyebut namamu satu persatu. Tapi dari mimbar ini kami mau mengatakan, sesakit apapun itu, jangan menyurutkan imanmu. Tetap pandang kepada Tuhan. Masih ada tempatmu berteduh. Ada Yesus bersamamu. Dan kita sedang mempersiapkan diri kita juga. Tidak hanya mengenang kedatangan Yesus dalam sejarah yang menjadi bayi kudus, tapi kita juga sedang mempersiapkan diri untuk satu pesta besar dalam kemuliaan Tuhan. Pulihlah dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang sedang berduka, terhiburlah oleh karena tuntunan Roh Kudus. Dan saudara-saudara yang hadir di sini, bersukacitalah. Kristus masih ada. Dia masih mau bersamamu. Dia masih mau menjadi peneduh bagimu. Jangan gentar. Amin.